punya pengalaman yang banyak terkait dengan bagaimana BUMDes bisa bekerjasama dan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan asli desa. Ya, masing-masing nanti akan diselingi dengan urean diskusi tanya jawab. Kemudian nanti kira-kira sampai jam 3.40 akan ditutup. Nanti kalau dari Pak Direktur sempat, kalau tidak nanti diwakili oleh saya. Kami perkenalkan diri, saya Suhandani, Koordinator Fasilitasi Pendampingan di Direktorat Advokasi Kerjasama Desa dan Pedesaan, Moderator Bapak Trisman Sigalinggi, Subkoordinator Pendampingan Wilayah 2, meliputi Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali. Kemudian Bapak Roni Sofyan, ini Subkoordinator Wilayah 4 wilayah Sulawesi. Baik, ini mengingat sudah jam 1:04, kami akan mulai. Yang pertama adalah opening speak yang dilanjut paparan sekilas mungkin tentang permasalahan lahan dan solusinya oleh Bapak Fahri, Direktur Advokasi Desa dan Pedesaan, Dijen Pembangunan Desa dan Pedesaan. Kami persilakan Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak Suhandani selaku moderator pada acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa suara saya dapat terdengar oleh seluruh peserta di ruang virtual? Yang terhormat kedengaran. Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, yang dalam hal ini mewakili Bapak Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan. Yang kami hormati seluruh narasumber pada pelatihan online hari ini. Yang pertama ada Bapak Kurnia Fajar dari Direktur Utama PT Agro Jawa Barat. Yang kedua ada Dr. Sony Trison dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Yang ketiga adalah Bapak Dr. Gunawan selaku penasihat senior Indonesian Human Rights for Social Justice. Yang keempat adalah Bapak Agung Suryaputra selaku praktisi BUMDes dari Jaringan Komunikasi Desa. Bapak Ibu peserta pelatihan online yang sama saya hormati, wabil khusus 3 desa yang menjadi fokus dari optimalisasi akses dan pemanfaatan lahan produktif melalui kemitraan strategis, yaitu Desa Mekarwangi, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Yang kedua adalah nggak adaan, Pak. Suaranya hilang, Pak. Apa suara saya bisa terdengar kembali? Sudah. Bisa, Pak. Bisa. Lanjut. Baik, saya sambung. Sengaja kami memilih 3 desa yang ada di Kabupaten Bandung menjadi lokus dari pelatihan untuk optimalisasi akses dan pemanfaatan lahan non produktif melalui kemitraan strategis. Mengingat 3 desa ini memiliki case yang berbeda. Untuk Desa Manggala Sari sendiri berdasarkan hasil identifikasi awal memiliki lahan seluas kurang lebih 117 hektar yang menjadi area perhutanan sosial
yang sampai dengan saat ini belum memiliki akses legal terhadap lahan tersebut. Yang kedua adalah desa Mekarwangi yang identifikasi awal kemarin memiliki lahan seluas 30 hektar yang berstatus APL, dan alhamdulillah melalui advokasi beberapa kali Desa Mekarwangi saat ini sudah memiliki legalitas terhadap akses lahan yang berstatus APL tersebut. Dan yang terakhir adalah desa di Kecamatan Ciwidey yang berdasarkan identifikasi oleh teman-teman Perhutanan Sosial itu telah mendapatkan legalisasi atau izin untuk pengelolaan lahan perhutanan sosial. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai umat yang beragama, saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, serta kesempatan untuk sama-sama menghadiri kegiatan pelatihan online ini. Yang menjadi dasar atau latar belakang kami kenapa harus konsen terhadap optimalisasi akses dan pemanfaatan lahan yang terlantar, non-produktif, atau apapun istilahnya di wilayah perdesaan adalah karena dilatar belakangi oleh beberapa hal. Slide-nya mohon. Next. Itu slide-nya, operator komputer lain. Yang pertama adalah soal ketimpangan lahan yang cukup besar, terutama dari aspek penguasaan di tingkat desa antara kepemilikan lahan oleh masyarakat desa dengan masyarakat di luar desa, baik itu orang di luar desa, korporasi maupun negara. Hal yang berikutnya adalah berdasarkan data BPS, hari ini ada 10,2 juta rakyat miskin yang tersebar di 25.863 desa yang berada di wilayah sekitar hutan. Dan 71,86% menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan dan lahan pertanian. Sementara di sisi lain, desa hari ini sejak 7 tahun yang lalu telah mendapatkan dana desa yang rata-ratanya kurang lebih 1 miliar per desa yang cenderung dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang, mohon maaf, bersifat rutinitas, belum memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa untuk optimalisasi dengan tujuan akhir mensejahterakan. Berikutnya, next. Berikutnya adalah soal kemiskinan di desa yang hari ini cukup tinggi. Kita bisa melihat berdasarkan data BPS bahwa kemiskinan di wilayah perdesaan jauh lebih tinggi dibandingkan kemiskinan di wilayah perkotaan. Di perdesaan hari ini mencapai 13,20% atau sekitar 15,51 juta jiwa. Tentu kita semua berharap semoga kegiatan untuk melaksanakan
optimalisasi pemanfaatan lahan di desa ini menjadi pilihan penting bagi desa untuk memanfaatkan seluruh dana desa yang diterima setiap tahun agar desanya menjadi lebih produktif dan mengarahkan pada kegiatan-kegiatan yang bisa mensejahterakan masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah soal pemanfaatan dana desa yang selama ini kita lihat berdasarkan data yang ada di Kementerian Desa sampai dengan 2019 lebih diarahkan pada infrastruktur. Sementara di sisi lain sampai dengan hari ini pula masih banyak sekali desa yang belum dapat menciptakan sumber ekonomi baru bagi desanya. Tentu ini menjadi PR bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada untuk bagaimana mengadvokasi desa agar nantinya bisa lebih memformulasikan dana desanya untuk kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan PADES. Sengaja kegiatan ini kami melibatkan beberapa praktisi dan dari unsur sektor lain karena memang untuk membangun desa ini harus bekerja sama, harus berpikir kolaboratif, mengintegrasikan seluruh program yang ada di kementerian lembaga untuk masuk ke desa yang kemudian ini dimanfaatkan oleh desa sebagai peluang untuk optimalisasi seluruh kegiatan dan program yang pada akhirnya adalah mensejahterakan masyarakat desa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya kira demikian pengantar dari kami. Kami berharap kegiatan ini menjadi langkah awal bagi kita semua, terutama bagi 3 desa dan teman-teman pendamping desa menjadi memiliki pegangan untuk mengadvokasi desa-desa yang memiliki permasalahan yang sama. Banyak sekali lahan-lahan di desa yang saya kira terlantar kritis dan tidak produktif sehingga nantinya bisa dimanfaatkan dengan skema kolaboratif mulai dari pelibatan pelaku usaha, universitas, pelibatan komunitas, government dan media tentunya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kami berterima kasih atas partisipasi dari seluruh pihak dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kendala teknis dari sisi jaringan pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Advokasi dan kerjasama desa dan pekerjaan atas open speak dan paparan beliau terkait dengan perhutanan sosial. Selamat siang, assalamualaikum Ibu Sesdijen Pembangunan Desa dan Pekerjaan, Ibu Ida. Waalaikumsalam Pak. Ya. Waalaikumsalam. Ya Ibu Pak Tadi. Sesdijen, ya. Apa dengar suara saya dulu? Ya, dengar Pak. Jelas. Baik, Ibu, kami mohon Ibu dapat memberikan sambutan umum sekaligus dapat membuka kegiatan pelatihan akses pemanfaatan lahan perhutanan sosial dan sumber daya agraria melalui kemitraan strategis. Forum ini banyak dihadiri oleh teman-teman pendamping dan teman-teman dari desa Mekarwangi, Madrasari, Kades Batengan, seluruh komponen petani dan kelompok tani, gabungan kelompok ternak dan sebagainya. Jadi ini peserta kegiatan ini adalah desa-desa yang memang mempunyai beberapa permasalahan terkait dengan lahan, kemudian mempunyai peluang untuk memanfaatkan lahan tersebut, terutama di perhutanan sosial.
Baik, Ibu Sekjen, kami mohon memberikan sambutan setelah nanti kami persilakan Bu Ida. Ya. Terima kasih Pak Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati Bapak Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Pedesaan, Bapak Fahri. Yang saya hormati juga. Ibu, ya. Belum kami dengar. Silakan Bu. Oh, belum dengar ya Pak ya? Halo, udah dengar Pak? Pak Dhani sudah dengar suara saya? Pak Dhani? Sudah Bu, suaranya udah Sudah. terdengar jelas. Oh ya, saya lanjut saja. Yang saya hormati Bapak Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Pedesaan. Yang saya hormati juga para narasumber, Bapak Kurnia Fajar, Direktur Utama PT Agro Jabar, kemudian Bapak Dr. Sony Trison dari Akademisi Institut Pertanian Bogor, Bapak Gunawan, Penasehat Senior Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, kemudian Bapak Anom Surya Putra, praktisi BUMDes, dan Bapak Ibu semua peserta yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, para pendamping, para kepala desa, kemudian kelompok tani, pengurus BUMDes. Mohon maaf, tidak tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang pertama tentunya marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan segala kemudahan, kelancaran, nikmat sehat pada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk saling bersilaturahim pada kegiatan kita siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa Pedesaan yang sudah menginisiasi kegiatan ini sebagai salah satu bentuk upaya untuk mempercepat terwujudnya pencapaian SDGs desa, dan juga terima kasih pada para narasumber dan seluruh peserta yang telah hadir. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengambil langkah terobosan dengan menyusun dan menetapkan SDGs desa sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Jadi SDGs desa ini dipandang sebagai satu alat dan sarana yang efektif untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. SDGs desa juga dijalankan dengan prinsip-prinsip yang universal, terintegrasi, dan inklusif untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun di desa yang tidak menikmati atau yang terlewatkan dalam proses pembangunan. Jadi prinsipnya adalah no one left behind. Semua masyarakat harus terlibat, semua lapisan masyarakat harus terlibat sejak perencanaan, proses pembangunan, dan menikmati hasil pembangunan atau manfaat pembangunan. Selain itu, bahwa agenda dan ruang lingkup SDGs desa juga sangat luas, mengandung potensi transformasi yang sangat besar. Jadi Bapak Menteri sudah menetapkan ada tambahan satu komponen untuk tujuan SDGs desa yang ke-18. Jadi kalau SDGs global atau nasional ada 17 komponen, dengan SDGs desa dilengkapi menjadi 18 komponen. Yang komponen terakhir adalah pelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa yang adaptif sebagai salah satu bentuk untuk kita menghormati kearifan lokal dan budaya lokal, dan bahkan untuk mempertahankan dan meningkatkannya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa SDGs desa ini juga memungkinkan desa untuk menyusun
perencanaan pembangunan desa yang bersentuhan langsung dengan sejumlah permasalahan krusial yang dihadapi oleh desa. Jadi berulang kali Bapak Menteri menyampaikan bahwa sebetulnya masalah utama di desa adalah bahwa desa belum mengenali apa kebutuhan, apa masalah yang menghambat pembangunan desanya. Untuk itu diharapkan melalui pendataan SDGs desa ini yang sifatnya sangat mikro, mulai dari level individu, level keluarga, RT, dan wilayah, semua permasalahan dapat terpetakan dengan baik sehingga perencanaan pembangunan desa bisa lebih optimal. Kemudian kami sampaikan juga, tadi Pak Direktur juga sudah menyampaikan bahwa dalam 6 tahun terakhir ini, sejak tahun 2015 sampai dengan 2020, dana desa telah memberikan kontribusi yang penting untuk kemajuan pembangunan desa, untuk mempercepat kemandirian desa. Meskipun demikian bahwa sebagian besar dana desa masih dialokasikan untuk belanja yang sifatnya konsumtif, yang kurang berkaitan langsung dengan peningkatan pendapatan asli desa. Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan bahwa saat ini sesuai dengan data yang ada, masih terdapat kurang lebih 10,2 juta masyarakat yang rakyat miskin yang berada di 25.863 desa yang berada di sekitar kawasan hutan. Nah, ini merupakan salah satu tantangan bagi kita bagaimana memberikan akses kepada mereka untuk mempercepat proses pembangunan desa untuk mewujudkan kemandirian desanya. Untuk itu diperlukan terobosan baru yang dapat mengubah pola pemanfaatan dana desa dari yang semula lebih bersifat konsumtif menjadi lebih produktif melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya yang ada di desa. Jadi optimalisasi akses dan pemanfaatan lahan non-produktif melalui kemitraan strategis yang diinisiasi oleh Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Pedesaan ini merupakan salah satu upaya untuk mengubah cara pandang, cara berpikir belanja desa ke arah yang lebih produktif. Kemudian di sisi lain, pendampingan reguler yang dilakukan selama ini juga lebih dominan pada isu tata kelola terkait dengan keuangan desa, sehingga juga diperlukan pendampingan yang sifatnya sektoral atau sifatnya tematik sesuai dengan tusi dari kementerian dan lembaga, serta Pemda, perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat dalam bentuk kolaborasi pentahelik dalam rangka optimalisasi akses dan pemanfaatan lahan non-produktif yang masih sangat luas yang ada di pedesaan, khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan. Kemudian kami sampaikan juga Bapak Ibu bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Setidaknya sampai dengan tahun 2021 ini tercatat sebanyak 89 MOU yang ditandatangani oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama dengan pihak-pihak lain atau mitra-mitra lain. Di antaranya adalah kementerian atau lembaga lain, kemudian perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan lainnya. Kami sampaikan bahwa luasnya jejaring kerjasama yang dimiliki oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini merupakan suatu peluang yang besar untuk pengembangan kemitraan desa, tidak terkecuali dalam konteks optimalisasi akses
dan pemanfaatan lahan non-produktif melalui kemitraan strategis. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa optimalisasi pemanfaatan akses dan pemanfaatan lahan non-produktif melalui kemitraan strategis ini merupakan salah satu terobosan dari Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Pedesaan untuk lebih mendayagunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa, khususnya di desa-desa yang berada di sekitar kawasan hutan, untuk lebih meningkatkan akses dan mempercepat proses pembangunan dalam rangka mendukung terwujudnya kemandirian desa dan mendukung terwujudnya pencapaian akses pemanfaatan lahan perhutanan sosial dan sumber daya agraria lainnya melalui kemitraan strategis. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini banyak wawasan baru, kesempatan baru, pengetahuan baru yang Bapak Ibu peroleh untuk lebih menggairahkan, lebih mempercepat proses pembangunan desa. Selamat mengikuti pelatihan, mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, khususnya untuk masyarakat desa, dan dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim secara resmi, pelatihan akses pemanfaatan lahan perhutanan sosial dan sumber daya agraria lainnya melalui kemitraan strategis secara resmi saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, dan kami juga mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemermati Abi Maniku. Padahal mana nih? Padahal itu
ekonomi. Suara saya mau bisa dengar? Mas? Sudah terdengar, Pak. Sudah terdengar. Baik, mungkin kami lanjut. Yang pertama mungkin kita ingin mendengar testimoni atau brainstorming dari Pak Kepala Desa Mandalasari, Kecamatan Cikanjung. Kami beri waktu 5 menit. Silakan Pak Kades. Bagus Pak Kades Mandalasari mungkin juga bisa memperkenalkan diri juga dan anggota-anggota yang ikut dalam Zoom meeting ini. Silakan Pak Kades. Pak Kades juga ada. Sama dalam hari itu berlangganan kan sebulan atau sebulan ya. Kaitannya tidak ada beda. Ini masalah ada gangguan jaringan Pak, bukan masalah Zoom meeting paketnya. Cuma saya paham kalau teknologi itu cuma kekuatan sifat networknya. Ya, cuma memang didukung empat sinyal ya. Bukan dong, unitnya di sana buat Mandalasari. Mandalasari barangkali menurutnya mungkin buka dulu. Halo, bisa terdengar Pak? Itu mute-nya bisa dibuka dulu. Atau mungkin kalau belum bisa yang kedua Pak Haji Nur dari Kades Mekarwangi, Kecamatan Ibun. Halo, Assalamualaikum Pak Haji, Pak Kades. Apa suara saya didengar? Pak Haji itu mungkin duluan. Ini mohon maaf, ini belum ada gangguan jaringan di pusat sinyal. Saya sapa Pak Kades Mekarwangi, Kades Mandalasari. Dengar suara saya Pak Kades? Sana di mute. Assalamualaikum Pak. Di itu mute-nya dibuka. Mekarwangi dulu Pak. Ya. Mekarwangi. Oh ini Mekarwangi dulu Pak Haji. Ya. Baik, kita yang bisa masuk dulu. Kami berharap Bapak bisa menyampaikan testimoni terkait dengan permasalahan lahan dan peluang-peluang yang bisa didapat untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Mekarwangi. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tetep Suhairmawan, pendamping lokal Desa Mekarwangi, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini mewakili Kepala Desa Mekarwangi. Alhamdulillah kami telah melakukan koordinasi dengan desa-desa yang lain. Yang kalau di sana disuruh Rahmat suruh telepon orang Mandalasari. Halo? Ya lanjut Pak. Ya, kami telah melakukan rapat bersama desa-desa yang punya lokasi di Desa Wisata Persit Bogor, dan mereka sudah menyepakati kesepakatan terkait bagian-bagian yang ada di Pertama ingin segera memiliki legalitas tanah Persit Bogor, Pak, karena banyak sekali LSM yang tidak bertanggung jawab, yang datang merongrong gitu untuk mempertanyakan legalitas tanah Persit Bogor. Yang kedua, kami ingin
mendapat bantuan infrastruktur di luar APBD siapa ya untuk akses jalan menuju desa wisata Pasir Bogor. Terkait itu tentu saja bantuan dari Bapak Direktur yang saya hormati. Mungkin untuk sementara itu dari kami. Bila itu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laila. Ya, masalah. Ya, ya. Nasari, kalau yang mewakili BPD-nya atau BPD Batangan, Cibide. Ya. Salah, Pak, itu mute-nya dibuka dulu, Pak. Kalau mute-nya biar testimoni. Ya, mute-nya dibuka dulu, Pak. Ya, ya. Ya, tadi sudah saya telepon Pak Sari. Silakan mute-nya dibuka, Pak. Saya sapa Pak Anies Batangan, Kecamatan Cibide atau Ketua BPD atau Bukades Wester. Di posisi juga bisa adalah Sari. Belum bisa bergabung. Ini dibuka ya. Coba kami sapa Bapak Kurniawan Pancer dari Direktur Utama PT Agro sudah bergabung, Pak. Sudah Pak, sudah hadir Pak, sudah hadir. Baik. Kemudian kami cek juga Pak Dr. Sony Trisam apa sudah bergabung? Mohon kami bisa disapa Pak. Roni. Baik, mungkin kalau belum bisa bergabung dengan Pak Kades Mandalasari ini untuk memberikan testimoni atau dari Bu Kades Batangan Cibide atau bisa hadir Ibu Kades belum bisa. Baik, mohon izin Pak Dir, mungkin diisi Pak Direktur dulu untuk memberikan paparan terkait dengan peluang kemitraan strategis di bidang pertanian dan perkebunan dengan daerah. Kami mohon paparan Bapak biar memberikan pencerahan kepada warga terutama ini dari desa-desa di Kabupaten Bandung. Pada yang terhormat Bapak Kurnia Fajar, kami persilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada pimpinan acara ini atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Yang saya hormati, mohon maaf, mohon koreksi apabila ada salah. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, yang terhormat Bapak Sugito, kemudian Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa Perdesaan Bapak M. Fahri, Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara webinar siang ini. Pertama-tama terima kasih atas kepercayaan kami untuk bisa ikut turun rembuk dalam
persoalan desa ini. Mungkin ada paparan yang sudah kami berikan kemarin, mungkin bisa dibaca. Tetapi sambil menunggu itu, pada prinsipnya ada 5 hal menurut kami yang menjadi isu penting dalam hal pembangunan desa atau optimalisasi aset desa dan perhutanan sosial ini. Yang pertama, kami melihat bahwa hampir seluruhnya aset yang dimiliki oleh desa ini itu dalam posisi tidak siap untuk diolah, atau dalam bahasa kami belum land clearing. Nah, dalam konsep bisnis budidaya pertanian, apabila lahan ini belum diolah atau belum land clearing, itu akan sangat sulit untuk mencapai titik efisien dan mampu bersaing di dalam industri global, industri pertanian global ini. Sehingga menurut kami ini adalah PR besar bagi kita semua, khususnya masyarakat desa dan umumnya yang berkecimpung di dalam dunia pertanian, bahwa land clearing ini jika dilakukan oleh masyarakat itu cukup memberatkan, sehingga tidak visible bisnisnya begitu. Jadi harus ada upaya-upaya, apakah itu nanti dari dana Kementerian Desa, APBN, atau dari CSR perusahaan, atau dari sumber-sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut kami itu harus segera dilakukan, karena ini titik awal untuk melakukan optimalisasi. Kemudian yang kedua, analisa produk budidaya itu kadang-kadang salah. Jadi masyarakat itu biasanya bertanam sesuai kemampuan dan juga pengalaman. Tetapi kami memiliki cara pandang yang berbeda. Jadi biasanya kami akan melihat kepada neraca perdagangan pangan luar negeri di titik-titik mana saja yang jumlah impor Indonesia ini besar. Nah, apabila ditemukan produk-produk pangan yang besar, adalah peluang untuk masuk, karena pas bukan dari kanan kiri, tapi hasil taninya itu. Nah, ini harus ada cara pandang lain. Kemudian yang berikutnya, selain tadi dari melihat neraca perdagangan, juga kita produksi pertanian, kita harus itu tentu berdasarkan hasil riset. Nah, ini menurut saya masyarakat tinggal mengikuti saja. Karena trennya sudah mulai terlihat gitu. Ada industri besar masuk ke industri budidaya peternakan sapi misalnya, ada industri besar masuk ke industri budidaya perikanan gitu. Nah, ini bisa dilihat trennya. Kemudian agar efisien, masyarakat juga bisa memanfaatkan hasil riset perguruan tinggi untuk meningkatkan tadi competitiveness dan nilai tambah hasil budidaya. Karena persoalan Indonesia hari ini nilai produknya, sehingga kalah bersaing dengan produk-produk yang akhirnya kita melakukan impor, karena di luar negeri pasti lebih murah daripada yang ada di dalam negeri. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, adanya optimalisasi peran pemerintah dan pihak lain. Nah, maksudnya pihak lain ini bisa BUMDes, karena BUMDes sekarang sudah berbadan hukum, bisa melakukan kegiatan bisnis dengan lebih fleksibel lagi, atau melalui pemerintah desa, atau pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten setempat, untuk menyediakan
biaya investasi atau capex dan kebutuhan ini tujuannya tadi produk pertanian yang lebih kompetitif gitu. Nah, berikutnya harus menstimulus perbankan sehingga modal kerja apabila tadi pasca panen sudah disiapkan oleh pemerintah atau oleh siapapun lah begitu ya, juga land clearing sudah dilakukan. Sebetulnya petani hanya tinggal mengolah lahan dan bisa mengakses kredit usaha rakyat atau KUR. Apabila ini sudah bisa dilakukan, tentu saya yakin dan percaya bahwa nantinya akan sebuah produk itu yang sangat kompetitif dan bisa bersaing, tidak hanya di pasar lokal, tapi juga di pasar internasional. Kemudian yang terakhir, konsep pemasaran produk itu harus berorientasi kepada market dan juga harus berorientasi kepada industrialis. Jadi istilah saya adalah market driven product. Nah, konsep market driven product ini tentu bisa menjadi jaminan pasar bagi para pelaku pertanian maupun peternakan maupun perikanan dalam mengoptimalisasi aset tadi. Sehingga harapan saya kalau data yang saya tampilkan mungkin ada sekitar 1.000 lebih atau berapa, mungkin bisa dilihat di halaman 1 di paparan saya. BUMDes, efisiensi dan efektivitas dari BUMDes ini kan kalau saya perhatikan khususnya di Jawa Barat, koreksi kalau salah, itu kebanyakan masuk ke sektor perdagangan. Padahal persoalan hari ini kita harus meningkatkan produktivitas karena konsumsi dalam negeri cukup besar dan hari ini 50% atau bahkan lebih 60%, 70% produk pangan yang kita makan sehari-hari itu diperoleh dari impor. Itu barangkali sedikit paparan dari kami. Nanti mungkin kita bisa memperdalam di sesi diskusi apabila memang di dalam webinar ini ada sesi diskusi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini sudah memberikan program-program dan peluang-peluang dan masyarakat. Yang saya tangkap tadi memang yang mendapatkan titik konsentrasi kita memang betul Pak bahwa kebanyakan lahan belum siap olah oleh clearing yang sulit untuk mencapai titik efisien apabila dilakukan oleh petani. Ini memang harus dimusyawarahkan di desa terkait dengan bagaimana petani bisa lebih efisien lah. Karena ini butuh investasi, mungkin kalau hanya 1, 2 kali 3 tanam mungkin belum bisa menutup biaya-biaya. Perlu dibantu dengan program dari dana desa. Tentunya ini bagian dari infrastruktur untuk pembangunan pertanian. Kami mohon nanti Bapak. Apa yang pernah? Amporesen apa aja? Mohon ya. Ini ya. Amporesen. Yang lain mohon. Tapi mohon nanti Pak Kurnia bisa menunggu lagi yang akan menyampaikan paparan yaitu Pak Dr. Sabit Rizal. Beliau adalah staf pengajar di Institut Pertanian Bogor. Kami sapa dulu selamat siang menjelang sore Pak Sony. Ya, selamat siang Pak Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon Bapak bisa menyampaikan terkait bahan pelatihan ini. Barangkali mungkin paparannya langsung dari Bapak situ apa? Dari kita. Ya, betul dari sini aja. Oh ya. Kalau gitu dari sini aja Pak. Ya. Nanti setelah Pak Sony, baik. Kita lanjut diskusi untuk tadi terkait dengan PT Pak Sony dari Destinasi 22. Terima kasih. Silakan Pak Sony. Baik.
Terima kasih Pak Dhani. Izin share screen. Kelihatan Pak Dhani, Bapak Ibu sekalian? Sudah ya. Baik. Terima kasih Pak Dhani atas kesempatannya. Yang terhormat Pak Direktur, Pak Sekretaris Ditjen PMD, kemudian Bapak Ibu pendamping desa, kepala desa, dan hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan sedikit materi tentang bagaimana kolaborasi ya, implementasi perhutanan sosial, kemudian pemanfaatan juga sumber daya agraria lainnya di desa. Perkenalkan saya dengan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kenapa kita sebagai harus kreatif di dalam memanfaatkan sumber daya alam, ya, sumber daya ya ada di desa. Apakah itu hutan, kemudian lahan, begitu ya. Di satu sisi ada tuntutan untuk memanfaatkan nilai majemuk ya, berupa kelestarian dan manfaat, gitu ya. Di sisi lain, kemudian aspek kesempatan dan aspek kapasitas. Nah, yang lahan ini, teman-teman semua, maka kita tahu ada yang namanya TORA, Tanah Objek Reforma Agraria, ya. Kemudian yang kedua adalah perhutanan sosial, ya. Nah, tentu dua hal ini sebagai bagian, saya kira ide yang sangat luar biasa dari Pak Fahri dan tim dan teman-teman, sehingga ini perlu kita respon, perlu kita kawal sama-sama dalam proses, begitu ya. Meskipun panduan baru kita dorong, tetapi saya kira pembelajaran dari teman-teman, masukan teman-teman, kemudian kendala di lapangan dan seterusnya menjadi bahan untuk menyempurnakan, membuat regulasi, pedoman dan sebagainya. Ya. Nah, saya kira tadi sudah disebutkan bahwa bagaimana TORA maupun perhutanan sosial ini dalam konteks untuk menjawab ya permasalahan aspek kemiskinan, kemudian kerusakan hutan dan kesenjangan kapasitas dan akses. Nah, kalau kita lihat bagaimana sinergi agribisnis dengan perhutanan sosial. Jadi kalau kita lihat dari sisi pelaku, maka agribisnis ini adalah di lahan di luar kawasan, ya, bisa di areal milik pribadi, kemudian di areal korporasi dan sebagainya. Ya, tentu ini adalah merupakan aset-aset yang ada di desa. Nah, perhutanan sosial ini ada skenario-nya, ada skemanya, ada aturannya. Ya, dia harus petani sekitar hutan yang miskin. Dia bisa juga merupakan petani agribisnis dan dia juga merupakan petani hutan, gitu ya. Nah, lembaganya mungkin di agribisnis kelompok tani, tapi di perhutanan sosial bisa kelompok tani atau lembaga masyarakat desa hutan atau kelompok tani hutan, ya. Kemudian komoditas juga sama, ya, dari mulai komoditas agribisnis dan di perhutanan sosial juga mengembangkan konteksnya adalah komoditas agroforestry, yaitu gabungan antara tanaman pertanian dengan tanaman hutan, ya. Nah, kalau kita langsung aja ke sini, begitu ya. Jadi tadi sinergi, anggaplah ini yang coklat ini adalah kawasan hutan, maka teman-teman semua ya, dengan adanya program perhutanan sosial ataupun program-program lain tadi TORA ataukah nanti mekanisme kemitraan dengan para pihak, maka sebenarnya inilah salah satu cara dari Kementerian Desa untuk bisa mendampingi teman-teman pemerintah desa dalam mengawal bagaimana agar pemerintah desa bisa berposisi tawar, ya, memiliki pengetahuan, kapasitas, bagaimana agar akses kelola
terhadap program-program, baik itu yang dijalankan oleh pemerintah pusat maupun dengan mitra-mitra di pedesaan, tentunya harus bisa kita akses. Ya, tadi disampaikan di judul saya, dimintanya adalah perhutanan sosial dan pemanfaatan lahan sumber daya agraria lainnya. Ya, itu bisa katakanlah ada tanah korporasi, perusahaan, atau ada tanah orang yang kaya yang tidak pernah dilihat dan seterusnya. Ini adalah potensi-potensi. Nah, bagaimana posisi kita sebagai pemerintah desa tentunya nanti dipandu oleh sebuah panduan yang akan segera terbit, bisa untuk mengantarkan bagaimana teman-teman bisa bersikap untuk mengawal sehingga aset-aset yang bisa dikelola oleh masyarakat desa tentu dengan pengawasan desa ini bisa lebih banyak, bisa terdistribusi, ya, karena kita tahu bahwa salah satu permasalahan ya yang menjadi kemiskinan adalah faktor penguasaan lahan, ya, ini yang menjadi concern kita, ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dan teman-teman semua, ya, regulasi perhutanan sosial yang baru, ya, kalau kita bandingkan dari sisi sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dan setelah Undang-Undang Cipta Kerja, ini sudah banyak perubahan yang luar biasa, ya. Ini baru minggu lalu, ya. Jadi tentunya teman-teman di KLHK juga masih menyiapkan, ya, untuk bagaimana menjelaskan dengan skema-skema maupun metode-metode yang mudah dipahami untuk masyarakat. Ya, jadi ini masih sangat fresh peraturan menteri ini. Yang lama adalah tahun 2016, sekarang sudah diganti dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 9 tahun 2021. Ya. Nah, beberapa dasar hukum, jadi salah satu kelebihan dari program ini adalah sekarang sudah dimaktubkan di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan pemerintahnya. Ya, jadi sudah diatur bagaimana tentang perhutanan sosial yang diatur dalam peraturan menteri. Ya. Nah, ini konten di dalam Permen nomor 21 tadi, ya, tahun 2021 tentang ada 12 bab, luar biasa, 200 pasal, jadi sekitar 300 halaman, dan ini cukup menyita energi juga, begitu ya, kalau kita mau membidiknya satu persatu. Prinsipnya, ya, mari kita nanti sama-sama untuk pelajari, kita komunikasikan dengan aparat pemerintah di daerah, dengan pengelola hutan di daerah di setempat, bisa KPH, ya, bisa perhutani dan seterusnya. Ya. Nah, ruang lingkup pengaturannya ini ada 7, ya, dari mulai aspek persetujuan, kemudian kegiatan apa yang boleh dan tidak, kemudian itu di ekosistem gambut khususnya di luar Jawa, ya, ada jangka benah, ada pengawasan pengendalian dan bagaimana percepatan dan sanksi administratif. Ya. Nah, ini saya kira sudah pada banyak ya, 5 jari konsepnya, dari mulai hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan ramah rakyat, dan kemitraan kehutanan. Nah, untuk pengelolaan hutan sosial, apa yang bisa dilakukan dalam konteks desa bisa berperan apa, gitu ya. Jadi tentu ada tahapan-tahapan ya di dalam pengelolaan ini, dari mulai penataan, menyusun, ya, mengembangkan, kemudian penanganan konflik, pendampingan, dan kemitraan lingkungan. Ini semua kita bisa berperan. Desa bisa berperan di situ. Saya kira teman-teman di Desa Patengan, ya, dengan Pak Kades, ya, dengan pemerintah desa, dengan pendamping Mas Andri, saya kira sudah hatam betul ya bagaimana dana desa sudah dialokasikan dari dana desa untuk membantu pengelolaan perhutanan sosial. Ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Jadi kegiatannya sangat rigid, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, ya. Mulai dari tata batas, gitu ya, tata batas, kemudian inventarisasi potensi sampai kepada pemetaan hasil. Nah, salah satu sekarang yang menjadi permasalahan adalah target yang begitu besar, tapi alokasi pendanaan dari pemerintah yang belum ada prioritas, gitu ya, sehingga kita perlu kolaborasi karena ini ada gap di sini, maka mari kita sama-sama kita berperan, ya, dari dana desa, dari Kementerian Desa dan dari kementerian lain, terutama untuk menguatkan program ini, karena insya Allah saya lihat program ini membawa misi yang cukup besar, yang cukup baik, ya, sehingga kita perlu menguatkan, ya. Nah, dalam konteks ini kita bisa berperan dengan desa untuk membangun sosialisasi ke masyarakat, ya, melalui proses-proses pertemuan, ya, kita bisa masukkan di situ ada pertemuan-pertemuan, kita bisa lakukan dengan verifikasi ke lapangan dan seterusnya. Itu semuanya dibantu dari pemerintah desa. Ya, nah ini ada beberapa hal
kaitan dengan rencana kerja pengelolaan hutannya, kemudian harus ngapain ya, kemudian juga bagaimana pengelola hutan di daerah, ada perhutani di situ, ada KPH kalau di luar Jawa bisa berperan untuk melakukan proses-proses ya. Di sini juga ada pendamping ya. Kemudian juga selain itu di dalam pengembangan usaha, kalau tadi di aspek akses kelola ya, sekarang sudah dikasih izin nih kayak di Patengan itu ya, bagaimana? Nah, bisa nanti menguatkan kelembagaan, bisa memanfaatkan, bisa membangun kewirausahaan, bisa membangun kerjasama pengembangan usaha. Jadi dana desa bisa nanti untuk penguatan KUPS. Bisa juga KUPS itu adalah kelompok usaha produksi ya non kayu maupun jasa lingkungan ya. Di situ ada aturan-aturannya yang sangat detail nanti, termasuk bagaimana meningkatkan kelas dari kelompok usaha perhutanan sosial dari mulai yang blue ya, perak, kemudian gold sampai gold sampai ke platinum. Ya, jadi ini bisa kita lakukan termasuk promosi ya, memasarkan. Jadi nanti teman-teman di desa bisa berperan untuk memasarkan produk. Ya, ini juga di penanganan konflik bisa lakukan di situ. Ini juga pendampingan ya, teman-teman bisa melakukan mulai dari aspek